Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tanpa ada halangan suatu apapun untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari bersama-sama kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga apa yang akan kita pelajari hari ini benar-benar bermanfaat, berfaedah, mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dapat dipermudah dalam memahaminya. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadi nabiyya wa rasulah rabbi zidani ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari bab pertama mata pelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam. Untuk itu anak-anak silahkan dibuka buku LKS-nya yang kemarin sudah Bapak bagikan. Silakan dipersiapkan dan dibuka pada halaman bukunya yang ini ya. Silakan dibuka bab 1 tentang kasih sayang. Anak-anak pasti sudah kenal ya yang namanya Nabi Muhammad SAW. Insya Allah semua sudah kenal siapa beliau. Beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rasul dan Nabi yang terakhir. Beliau membawa ajaran agama Islam yang sampai saat ini hingga akhir zaman dianut oleh umat Islam. Nah, yang pertama ada kisah Nabi Muhammad. Untuk cinta kepada Nabi Muhammad, kita harus mengenal sejarah beliau. Kita harus tahu siapa sebenarnya beliau. Nabi Muhammad itu siapa toh? Jangan hanya kita cukup mendengar, tapi kita harus tahu siapa beliau itu. Nah, anak-anak bisa dibaca juga di bukunya LKS kemarin. Nabi Muhammad itu tempat kelahirannya berada di kota Mekah, yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tahunnya berapa? Tahunnya adalah 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad itu ibunya bernama Aminah. Dan pada saat Nabi Muhammad lahir, kelahirannya itu disebut tahun gajah. Sejak lahir Nabi Muhammad itu telah menjadi yatim karena ayahnya meninggal saat beliau masih berada di dalam kandungan. Kemudian saat Nabi Muhammad itu sudah berusia 6 tahun, kemudian disusul oleh ibunya yang wafat atau meninggal dunia. Dan Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib.
Selang beberapa waktu, Abdul Muthalib juga wafat atau meninggal dunia ketika Nabi Muhammad sudah berusia 8 tahun. Nabi Muhammad kemudian diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Kalau kakeknya bernama Abdul Muthalib, tapi kalau pamannya bernama Abu Thalib. Saat ikut pamannya, Nabi Muhammad belajar mengembala dan berdagang. Muhammad bersama pamannya yang bernama Abu Thalib berdagang ke sebuah negara yang bernama negara Syam. Pada saat itu Nabi Muhammad baru berusia 12 tahun. Kehebatan dari Nabi Muhammad saat berdagang, beliau selalu berdagang dengan cara yang jujur, tidak pernah bohong. Oleh karena itu, beliau mendapat julukan Al-Amin. Al-Amin itu gelar yang berarti dapat dipercaya, saking kejujurannya tersebut. Kemudian Nabi Muhammad itu menjadi nabi dan rasul pada usia 40 tahun. Dan Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama yang dibawa oleh malaikat Jibril, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5 yang sampai sekarang diabadikan di dalam Al-Quran. Juz berapa? Juz 30. Kemudian yang kedua, anak-anak, kita harus meneladani sifat terpuji Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah sebagai suri tauladan umat Islam atau uswatun hasanah, contoh tauladan yang baik. Karena beliau memiliki akhlak yang sangat mulia. Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad patut dijadikan uswatun hasanah atau contoh yang baik bagi seluruh umat manusia. Nah, anak-anak, di antara sifat-sifat atau akhlak Nabi Muhammad yang terpuji atau yang baik itu adalah di antaranya yang pertama adalah beliau pemaaf. Jadi beliau suka memaafkan kesalahan orang lain. Oleh karena itu, kita patut mencontoh perbuatan Nabi Muhammad. Bahkan kita wajib mencontoh perilaku beliau. Selanjutnya adalah menyayangi sesama. Nah, jadi anak-anak, Nabi Muhammad itu menyayangi, bahkan sangat menyayangi kepada sesama. Tidak hanya kepada manusia, tetapi juga pada alam sekitar. Nah, di situ dicontohkan anak yang soleh akan menyayangi ayah, ibu. Anak yang soleh akan menyayangi teman dan guru. Anak soleh menyayangi tanaman dan hewan di sekitarnya. Nah, itu salah satu contoh hal-hal yang bisa kita lakukan ketika kita mencontoh sifat-sifat baik Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, Nabi Muhammad selalu berkata jujur.
kita juga harus meneladaninya atau mencontohnya ya. Nabi Muhammad selalu berperilaku jujur. Terbukti ketika Nabi Muhammad diajak berdagang oleh pamannya tadi. Beliau selalu bersikap jujur. Jujur gimana? Maksudnya, ya ketika Nabi Muhammad itu mendapatkan hasil dari dagang, misalkan 5.000, ya bilang 5.000 kepada pamannya. Tidak. Kemudian hasilnya 5.000 dibilang 2.000, yang 3.000 disimpan. Tidak seperti itu. Selain jujur, apalagi sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, yaitu tabah dan sabar. Nabi Muhammad adalah seorang yang yatim piatu sejak kecil. Jadi di atas diceritakan bahwa Nabi Muhammad itu menjadi yatim ketika masih berada di dalam kandungan. Beliau selalu tabah dan sabar walaupun sejak kecil sudah menjadi yatim piatu. Beliau ikhlas menerima ketentuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau sadar bahwa walaupun beliau sudah menjadi yatim piatu, itu adalah sudah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau ikhlas dan sabar. Nah, yang kedua yaitu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu memiliki Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang baik dan indah. Asmaul Husna jumlahnya yaitu 99. Di antaranya adalah Ar-Rahman. Ar-Rahman memiliki arti Maha Pengasih. Allah Subhanahu wa taala itu mengasihi semua makhluknya tanpa terkecuali, tanpa pilih-pilih, tanpa membeda-bedakan. Oleh karena itu kita wajib bersyukur kepadanya. Wajib mensyukuri apa nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita mata, maka kita harus mensyukurinya, yaitu dengan cara melihat hal-hal yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang baik. Allah Subhanahu wa taala memberi telinga, hidung, mulut, tangan, dan semua anggota tubuh yang ada di badan kita semua itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang semuanya wajib kita syukuri. Kemudian yang kedua, meneladani arti Asmaul Husna Ar-Rahman atau Maha Pengasih. Caranya dengan mengasihi sesama dan juga alam semesta. Mengasihi berarti suka menolong, peduli terhadap lingkungan sekitar. Menolong orang yang dalam kesusahan, cinta, sedekah, dan lain sebagainya. Misalkan di situ dicontohkan ketika Rizka menolong Yasmin yang jatuh. Kemudian Yasmin berterima kasih kepada Rizka. Rizka dan Yasmin saling menyayangi. Ketika teman kita menolong kita, maka kita wajib berterima kasih. Ketika teman kita
dalam kesusahan, kita sebaiknya menolongnya. Selain Ar-Rahman, apalagi? Yang kedua adalah Ar-Rahim. Biasanya dalam lafadz Bismillahirrahmanirrahim itu artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang. Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Nah, meneladani arti Asmaul Husna Ar-Rahim atau Maha Penyayang. Misalkan, anak soleh menyayangi diri sendiri. Anak soleh rajin makan makanan bergizi dan rajin berolahraga. Anak soleh juga menyayangi orang lain. Senang membantu teman yang kesulitan. Menyayangi ayah, menyayangi ibu, membantu pekerjaan ayah dan ibu, peduli terhadap alam sekitar, merawat dan menyayangi hewan peliharaan. Nah, itu adalah cara kita meneladani Asmaul Husna Ar-Rahim atau Maha Penyayang. Kita wajib menyayangi terhadap teman, terhadap lingkungan sekitar. Nah, demikian penjelasan dari Bapak. Mungkin ada yang belum paham, silahkan ditanyakan melalui grup WA atau langsung ke nomor Pak Marni. Demikian untuk pertemuan kali ini atau dalam video kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.